Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami taruna-taruni SMK Negeri 1 Bendahara, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kami di sini ingin mempresentasikan cara membuat wajan bolik. Perkenalkan, nama saya Farida Utami, kelas 12 TKJ, dan rekan saya Aulia Saputra, 12 TKJ. dan rekan saya Roni Hamdarida, 12 TKJ. dan rekan saya Munara Saputri 12 TKJ. dan rekan saya. Tika Astri 12 TKJ. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah saya. Ada bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang membuat wajan bolik. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi global, diperlukan pengetahuan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan informasi global banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Untuk mengakses suatu jaringan diperlukan suatu antena yang digunakan untuk menghubungkan PC atau personal komputer dalam suatu jaringan yang luas. Untuk lebih meringankan biaya pengadaan antena, maka suatu antena dapat dibangun dari berbagai jenis alat dan bahan yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan membuat wajan bolik salah satunya yaitu sebagai media pembelajaran, yang kedua menambah pengetahuan dalam jaringan wireless, khususnya menggunakan antena wajan bolik, yang ketiga mengetahui manfaat barang-barang yang tidak terpakai dalam rumah tangga maupun lingkungan, yang keempat pengenalan cara pembuatan antena wajan bolik serta fungsi kegunaannya, yang kelima mengetahui kelebihan dan kelemahan dari antena wajan bolik, yang keenam menghemat anggaran dan dalam pembuatan jaringan wireless. Dan yang ketiga, manfaat pembuatan wajan bolik yaitu untuk menangkal sinyal WiFi yang sangat lemah dan menguatkannya sehingga cukup kuat untuk diolah sebagai sebuah WiFi adapter USB. Dan yang kedua, memaksimalkan kecepatan yang kita dapatkan dari internet service provider. Baiklah, pada bab kedua yaitu proses pembuatan. Alat dan bahan pembuatan. Yang pertama yaitu alat yang pertama penggaris 30 cm. Dan alat yang kedua stang. Alat yang ketiga bar listrik. Alat yang keempat kunci 12. Dan alat yang kelima pulpen atau spidol. Dan bahan-bahannya yaitu yang pertama wajan aluminium, dan bahan yang kedua wireless USB. Bahan yang ketiga kabel USB extender. Dan yang keempat pipa ukuran 3 inci yang dilapisi oleh lakban aluminium. Dan yang kelima pipa ukuran 1/4 inci yang tengahnya diberi bolongan atau dibelah menjadi dua untuk memasukkan USB atau modem. Dan yang keenam, dop pipa ukuran 3 inci sebanyak 2 buah. Yang satu tengahnya dibolongi dan dalamnya dilapisi oleh lakban aluminium. Dan yang satunya lagi tidak dibolongi dan tidak dilapisi oleh lakban aluminium. Yang ketujuh, dop pipa ukuran 1/4 inci sebanyak 2 buah. Yang satu dibolongi dan tidak dilapisi oleh lakban aluminium. Dan satu tidak dibolongi dan tidak dilapisi oleh lakban aluminium. Dan bahan yang ke-8 yaitu baut 12.
Baiklah, langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, pengukuran. Ukuran wajan. Kedalaman wajan aluminium. Di dalam wajan ini mempunyai kedalaman selebar 113 mm. Dan diameter wajan ini ialah 395 mm. Ukuran pipa. Diameter pipa 3 inci yaitu 90 mm. Panjang pipa 3 inci yaitu 30 cm. Diameter pipa 1/4 inci yaitu 50 mm. Dan panjang pipa 1/4 inci yaitu 25 cm. Dan di dalam pipa ukuran 3 inci sudah diukur dengan menggunakan alat ukur wireless, yaitu daerah foil 86,46898 mm dan LG per 4-nya 30,5611 mm. LG per L per 4-nya 30,25 mm dan titik fokusnya antara pipa dan wajan yaitu 98,734 mm. Baiklah, kita memasuki cara perakitan. Yang pertama yaitu pengeboran dop pipa ukuran 3 inci dan 1/4 inci. Ini sebelum sudah kita bor kan menjadi seperti ini dah. Dan pipa 1/4 inci dop. Pipanya sama seperti ini dop juga, ya kan? Ini sebelum dibor. Jika sudah dibor seperti ini dah. Kan bolongnya tengah-tengah. Ini dengan ini bolongnya disamakan di tengah-tengah, pas-pas tengah untuk memudahkan jalur baut. Dan pengeboran wajan aluminium. Ini pun sama, wajannya dibor di tengah juga, pas sekali di tengah dengan pengeboran. Bor pipa 3 inci untuk memasukkan wireless USB. Ini pipanya kan, ini sudah direkatkan lakban aluminium foil, ya kan? Dan ini kami bolongkannya, yang diceritakan tadi kan, dibolongkan untuk memasukkan lubang USB, betul kan? Nah, yaitu pemotongan dan pengeboran pipa 1/4 inci untuk memasukkan modem atau USB. Ini pipa 1 inci tadi ya, 1/4 inci dipotong, dia akan menjadi seperti ini untuk masukkan USB nya. Oke. Yang ketiga, pasangkan dop pada pipa ukuran 1/4 dan pasangkan juga wireless USB nya. Pasang ya, supaya Sudah seperti ini dah. Yang keempat, lapisi pipa ukuran 3 inci serta dopnya menggunakan lakban aluminium pada daerah yang telah kita ukur sebelumnya. Nah ini kan yang dilapisi tadi, yang kita katakan tadi ya. Ini sudah dilapisi semua dengan aluminium foil, jadinya seperti ini. Dan dop pipa ukuran 3 inci. Dan dalam dop ini tengah-tengahnya, nih sekelilingnya kasih juga aluminium foil. Pasangkan pipa 1/4 yang telah dipasang USB dan dop ke dalam pipa 3 inci dan wajan, serta hubungkan juga dengan kabel USB, yaitu pemasangan seluruh bahan tadi menjadikan satu. Ini bahannya kan. Ini satu kegunaan tadi untuk pengeboran pas di tengahnya untuk memudahkan memasangkan semuanya.
masukkan. Nah, kan jadi seperti ini dia. Sudah? Ini apa? Pasangkan semua bahan yang telah kita rakit sebelumnya. Pasang semua. Ini pipa yang 1/4 inci tadi yang telah dibolongkan tengahnya. Ini USB-nya. Pasang semua. Setelah itu masukkan. Nah, Pak Jukun. Setelah itu dimasukkan ke pipa 3 intinya. Guna dop pipa satu lagi nih kan untuk menjepit USB-nya agar tidak lari kemana-mana dia. Sudah? Nah, dan pastikan ujung modemnya ini keluar untuk mudah kita rekatkan kabel USB extendernya tadi ke dalam sini. Dan tutup dop pipa satu lagi nih. Di kamar mandi ngapain? Sini kak, tiga. Kakak-kakak yang kamar mandi, tiga. 5, Nah, seperti ini. 4, 3, 2, 1. Ini untuk sisa pipa tadi kan untuk mengamankan agar tidak terjadinya penyot-penyot di wajahnya ini. Kita masukkan. Nah. Setelah itu ini gabungkan semua kan? Masukkan ring bautnya dan dikunci. Dikunci dengan kunci 12 tadi ya. Mengencangkan, mengunci, menetapkan sama enggak. Ini langsung colokkan saja. Kalau ini tetap goyang-goyang waktu kita colok ini, yang terdalamnya tadi akan copot juga dia. Dop dalamnya copot. Makanya harus dikuatkan semua. Makanya jadi seperti ini. Dan kabel ini nih, kabel USB ya. Kita colok orang laptop. Mengerti? Mengerti, kita coba lagi ya. Nah, baiklah. Kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari wajan bolik ini. Dan kelebihannya yaitu 1. Kelebihan dari wajan bolik bisa dipertunjukkan wajannya. Kualitas sinyal yang kita dapatkan setara dengan sinyal yang terdapat pada pusat sinyal wireless. Dan yang kedua, memaksimalkan kecepatan internet yang kita gunakan. Yang ketiga, menstabilkan kecepatan dan kualitas sinyal internet yang kita gunakan. Dan yang keempat, dengan harga yang lebih terjangkau. Daripada kita beli yang jadi, harganya sangat-sangat mahal. Dan kekurangannya yaitu, yang pertama, sinyal yang kita dapat tidak sejauh sinyal wireless buatan pabrik. Ini buatan tangan, ya jelas lah. Yang kedua, sinyal dan kecepatan internet tergantung pada cuaca. Jika cuaca buruk, maka kualitas sinyal dan kecepatan internet kita akan buruk. Kenapa begitu? Baiklah, pada bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu yang pertama, wireless receiver yang mempunyai jarak tangkap yang dekat dapat diperkuat menggunakan media parabola seperti wajan bolik ini. Yang kedua, dengan menggunakan wajan bolik, sinyal yang kita dapatkan akan lebih kuat dan jarak yang dijangkau akan semakin jauh. Dan yang ketiga,
Jika perpanjangan kabel dari antena menuju personal komputer atau laptop menggunakan kabel UTP, maka kedua ujung dari kabel UTP harus diganti atau disambung dengan kabel USB male atau ujung 1 dan USB female atau ujung 2 agar bisa terdeteksi oleh komputer atau laptop. Baiklah, saran dari pembuatan wajan bolik ini yang pertama yaitu bagi Taruna Turuni SMK Negeri 1 Bendahara yang melakukan praktek pembuatan wajan bolik ini diharapkan dapat memanfaatkan waktu praktek secara maksimal. Dan yang kedua, bagi bersungguh-sungguh dalam menjalankan praktek. Dan yang ketiga, bagi pihak sekolah agar terus serta mengawasi taruna-taruninya untuk melakukan praktek di luar lingkungan sekolah demi menjaga ketertiban sekolah. Di dalam praktek kami menghasilkan atau menangkap sinyal. Baiklah. Yang jelas mungkin. Ini di titik pertama. Baiklah, dokumentasi pengujian kami yaitu proses pengujian di depan kelas kami sendiri pada jarak 42 meter dan mendapatkan kekuatan atau pada lokasi pengujian pertama memperoleh hasil min 42 dBm dengan jarak 42 meter. Baiklah, pengujian pada lokasi 2, inilah foto-foto kami dengan jarak 88 meter. Dan pada lokasi kedua, pengujian kedua memperoleh hasil min 60 dBm dengan jarak 88 meter. Oke. Dan pengujian pada lokasi 3 jarak 129 meter inilah yang kami lakukan atau foto dokumentasi kami. Yang bawah nggak usah. Pada pengujian lokasi ketiga memperoleh hasil min 74 dBm dengan jarak 129 meter. Jarak terjauh. Bukan. Iyalah, jarak terjauh. Pengujian pada lokasi jarak keempat, pada lokasi 4 dengan jarak 110 meter, yaitu menghasilkan min 49 dBm pada jarak 110 meter. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembuatan wajan bolik. Jika di dalam melakukan atau di dalam kata-kata kami terdapat yang salah ataupun yang tidak berkenan di dalam hati Anda ataupun yang kurang jelas, Silakan. kami kelompok 3 ingin mengucapkan mohon maaf jika kami mempunyai kesalahan. Baiklah. Dan ya baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.